Halo, selamat sore. Selamat sore, assalamualaikum. Ayo teman-teman, kali ini saya mau ngasih, ini ketemu lagi sama Om Diki juga, ya, ketemu saya. Kali ini kita mau bahas, nah Om Diki mesti bingung kalau kita wawancara gini, Om Diki mesti bingung. Ini bahas apa mesti? Nah, kali ini kita mau bahas betina Om ya, kita mau bahas betina dulu, tapi juga akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah komen. Oke. Karena kita itu dapat inspirasi itu sebenarnya dari komen teman-teman. Kalau komen teman-teman nggak komen, wah malah konten kita nanti malah kurang, temanya kurang menarik nanti. Ya. Oke, sebelum kita bahas ya, ini kita kali ini kita berada di outdoor. Wah, kenapa di outdoor? Karena kan kemarin di kantor, kemudian di farm ya. Saat ini kita di tanah lapang. Wah, di tanah lapang. Ini adalah salah satu, ini juga wilayah kekuasaannya swasti juga ini. Jadi ini kita mau bangun, ya nanti bangun farm di area ini. Tapi ini baru tahap-tahap apa ya, baru dikit-dikit, baru tahap dapat sana dulu. Yang ini masih kosong, ini masih kita manfaatkan buat, ya buat apa kalau bahasa Jawanya sih? Berkebun. Kongko. Nanti juga mau nanam sayuran di sini juga bisa. Oke, langsung ke materinya, yaitu kita akan bahas tentang betina ya. Jadi betina-betina yang terutama betina gapi ini, bukan betina manusia. Wah, betina gapi. Oke, ada suatu menarik kemarin Om Diki cerita sama saya tentang betina yang bercorak Om. Oh iya. Ya toh. Nah itu ya kita menemukan betina yang bercorak, dan saya sama Om Diki bilang, wah wih wandung wih Om, kayaknya nggak mungkin beranak itu Om. Terus saya dikasih tahu, lo lihat ikannya gitu. Ya nanti mudah-mudahan kita dapat videonya, mudah-mudahan ya. Itu gimana Om? Bisa kayak gitu ya, secara fenotipnya? Memang gitu, itu kebetulan. Tapi saya menemukan itu cuma ada di Yellow Lace. Udah sering nemuin di Yellow Lace, emang betinanya keluar snack skinnya. Jadi ikannya yang lace ya, bukan yang kalau tuxedo macam-macam, bukan, karena motif ya, ikan motif di lace. Kalau biasa sih yang betina yang hampir mirip dengan jantan tuh cuma di tuxedo sih. Yang lainnya rata-rata badannya polos. Tapi ini kebetulan kemarin ada betina Yellow Lace keluar corak snack skin di badannya. Ya, kayak gitu. Nah itu kayak gitu kan berarti memang ada apa penyimpangan apa menurut? Ya kurang tahu sih. Masih dalam penyelidikan. Dikatakan penyimpangan ya mungkin, tapi sering kok yang di Yellow Lace itu sering. Soalnya tapi di jenis lain itu enggak. Yang baru nemuin cuma di Yellow Lace. Oke, itu kasus yang benar-benar betina ya. Nah, sekarang kan ada betina yang keluar motifnya kayak pejantan ning wandu. Nah, itu kok bisa itu? Apa bahasanya wandu, kayak Banci ya, jadi jantan enggak, betina enggak. Jadi itu sering banget kita temui kayak jantan yang badannya betina. Badannya besar, terus keluar motif. Tapi motifnya enggak sebagus yang jantan biasa sih. Nah itu biasanya karena faktor apa nih biasanya? Ya apa mungkin ya? Kromosomnya ya. Mungkin sih, kalau saya sih enggak pernah apa ya, enggak pernah meneliti yang kayak gitu-gitu. Kalau banci udah buang. Itu enggak bisa ngawin ya? Enggak bisa. Karena gonopodiumnya juga enggak jadi. Terus di perutnya juga enggak ada tempatnya sel telur, juga enggak ada. Ya. Jadi nggak bisa. Itu adalah gapi yang melambai. Oke, ini tentang betina ya. Mungkin teman-teman akan lebih detail lagi pertanyaan tentang betina-betina apa, silahkan komen-komen aja di kolom komentar. Nah, selanjutnya Om, ini ada pertanyaan yang mungkin kita bisa jawab ya. Pertama, pertanyaannya gini. Assalamualaikum Om, saya punya sepasang koi red ear, induk jantan dan betina red ear semua. Anak jantannya banyak yang red, tapi betinanya tidak ada satupun yang red ear. Mohon kasih tips supaya bisa mendapatkan ikan koi red ear mirip seperti induknya mungkin ya. Betinanya seperti induknya betina. Terima kasih.
Kasusnya di koi red ear. Koi red ear. Tapi kan yang anaknya yang jantan tetap earnya tetap merah kan? Kalau ini iya katanya Iya. yang jantan ada koi red ear, keluar koi red ear, tapi yang betina sama sekali tidak ada Memang keluar satu ini pun. loh. Di betina tuh memang earnya warna tuh lebih susah dibandingkan untuk jantan. Tapi nanti dari seleksi harusnya bisa keluar sih. Ya. Dari seleksi bisa. Kalau enggak coba di cross sama ikan-ikan tuxedo. Ikan tuxedo dengan catatan tapi yang ada earnya. Airnya berwarna. Kalau bisa lebih bagus lagi sama itu, sama apa albino haberet yang red ear udah itu loh. Oh. Tapi memang kalau di betina memang dia lebih lemah untuk warna di earnya lebih lemah dibandingkan dengan jantan. Ya. Kadang juga ini ya teman-teman yang menghobi koi itu kan kadang melihat si koi ini bisa jadi red ear atau enggak itu biasanya di usia nggak bisa usia muda itu Nggak belum bisa kelihatan. dilihat ditunggu dulu. Nah, katanya kalau batas merahnya itu sudah di belakang kepalanya itu bisa red ear katanya sih. Tapi kemarin tak coba ternyata enggak juga di betinanya. Kalau jantannya iya, jantannya banyak yang gampang dapetin red ear di jantan. Tapi memang enggak di betina sulit banget. Memang kalau di betina tuh memang dia fenotipnya memang apa di earnya memang kurang. Ya. Kalau menurut saya sih asalkan jantannya udah bawa banyak yang red ear sih sebenarnya enggak begitu masalah ya. Ya ini kan mungkin karena booming aja toh. Koi red ear terus apa king koi. Karena harganya fantastis, kemarin pernah seharga tembus sampai 2 juta sepasang kayak gitu kan hampir fantastis sih. Kemudian orang kan berlomba-lomba padahal itu kan nggak bisa di apa ya kayak keberuntungan aja. Kadang dari indukan yang bahkan tidak red ear pun bisa keluar king koi-nya. Ya. Nah, itu kalau dibikin stabil atau dibikin keluar banyak memang nggak bisa karena dia kayak ikan yang kayak genetik ya mungkin ya. Dia ikannya memang yang keluar king koi itu kalau saya lihat memang ikannya resesif banget. Jadi bisa keluar bisa enggak. Nah, itu makanya harganya Walaupun mahal. induknya ada king koi-nya, anaknya belum tentu karena dia memang benar-benar resesif. Betul. Jadi kemarin Om Diki nyaranin buat teman-teman yang pecinta koi kalau bisa menyilangkan malah dibikin ekor lebar ya Om ya. Nah, kalau bisa dibikin ekor lebar, tapi kelihatannya memang susah karena bawaan koi itu memang bodinya memang apa? Ekornya dibikin rapi aja susah kok. Nggak usah bilang lebar, bisa bikin rapi aja udah bagus. Jadi dibikin short tail atau round tail, kalau bisa udah bagus itu. Nah itu teman-teman, kalau teman-teman mau memuliakan ikan koi itu mau dijadikan bahan silangan, perbaiki ekor itu udah bagus. Nggak harus delta ya, tapi Enggak. ke round atau ke short yang Dia rapi. lebih cenderung ke short tail sih, soalnya kalau bisa sih ke round aja. Round. Kalau delta berat karena bawaan Kuat banget ya itu. bodinya emang kuat. Dia seperti hampir dikatakan tuh yang kayak ikan mikarif, terus magenta itu kan bawaan bodinya kan memang di ekor emang ini kecil-kecil semua, jarang yang lebar. Jadi di gapi itu memang ada yang apa? Dia dominan bawaan bodinya itu dominan. Seperti itu. Ya itu koi. Nah ini memang kasus koi itu memang banyak banget yang bertanya, banyak banget yang suka soalnya koi karena mungkin karena ikannya juga cantik dan harganya masih lumayan kalau dapat king koi-nya atau red ear-nya lah minimal gitu loh. Nah makanya tapi itu karena kita nggak bisa distabilkan, makanya salah satu tadi saran Om Diki ya coba dikawinkan dengan tuxedo. Ya untuk ngeluarin red ear-nya ya. Untuk tapi memang lebih stabil di red ear-nya, tapi kalau untuk yang king koi-nya memang susah karena dia memang ikan resesif. Ya kayak gitu ya. Oke, ini kok ya Rabu seru ya menjawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan selanjutnya. Ini kita ngobrolin banyak hal sebenarnya, tapi pertanyaan ada sesi pertanyaan jawab pertanyaan. Tadi ngobrolin betina dikit tapi banyak jawab pertanyaan. Oke, pertanyaan kedua. Untuk gapi AFR untuk mendapatkan anakan yang berwarna merah pekat dan delta tail. Wah, tuh ini. Ciri induk betina dan jantannya gimana? Terima kasih, sukses selalu buat Swasti Farm.
Ya. kasus AFR delta. Kalau jantan kan udah kelihatan. Mm-mm. Dulu kan pernah saya singgung. AFR tuh justru betina yang bagus itu ada dua versi sih. AFR yang lama itu dorsalnya malah biru. Terus ekornya tuh seperti angka 7. Seperti angka 7, kalau enggak ya seperti delta tapi di bawahnya itu ada miringnya gitu loh. Nah, tapi sama teman-teman itu dianggap reject. Jadi nggak pernah dipakai, terus dipakai yang agak membulat tuh loh. Nah, jadi AFR semakin jauh dari delta. Terus ngejar big dorsal. Untuk bikin delta nggak susah kalau namanya big dorsal tuh ya mungkin aja, tapi kemungkinannya kecil sekali karena dorsal sama ekor tuh selalu berhubungan. Kalau mau ekornya delta ya dorsalnya kalau nggak long ya cuma kecil itu aja. Tapi kalau dorsalnya bisa besar agak bulat gitu, ekornya pasti bulat juga karena dia saling berhubungan. Seperti itu. Ya itu jadi buat teman-teman yang mau AFR ya memang hubungan antara dorsal sama ekor itu erat banget. Ya. Bentuk dorsal, bentuk ekor itu erat banget. Dorsal mau gede besar, ekornya mesti juga besar juga. Tapi kalau dorsalnya panjang, malah bisa dibilang dorsalnya apa kecil kayak gitu apa sih nyebutnya? Kan memang kalau yang delta saya lihat tuh kayak di ikan mosaik tuh ya, dia dorsalnya cuma kecil, tapi ekornya bisa delta. Kalau yang di tuxedo itu biasa dorsalnya agak memanjang. Jadi jangan anggap gapi ini kayak digambar ya. Ya, membandingkan yang digambar ya agak sulit. Mungkin ada, iya ada, tapi kalau saya pernah lihat sih kalau yang dorsalnya besar itu asal bukaannya tetap derajatnya tetap di bawah 90 derajat, terus belakangnya tetap lurus, walaupun di ujungnya agak tumpul, sebenarnya sih masih masuk delta sih, nggak ada masalah sih, karena dia hubungannya sama dorsal. Kalau dilihat dari misal kontes, kalau penilaian, karena dorsal yang cuma kecil sama dorsal besar nilainya tinggi mana? ya gede, yang gede. Ya yang gede. Terus di ekor mungkin yang lebih lincip lebih menang. Iya. Tapi kan dia lebih ada poin plus di dorsal. Jadi kalau menurut saya sih nggak harus lincip. Kalau lincip soalnya dorsalnya pasti jelek. Iya. Dan nggak semua karakter ikan itu bisa lincip kayak gitu toh. Iya. Nggak semua karakter ya. Kalau mungkin di mosaik bisa banget. Kebanyakan sih di mosaik sama di ikan tuxedo ya yang memang yang bisa seperti itu. Tapi AFR yang zaman dulu tuh ada yang delta, tapi ya penampakannya kalau saya bilang kurang bagus ya malahan ya. Karena malah bukaan ekornya kurang besar tau biasanya. Iya. Jadi kalau saya AFR itu betina ada dua macam. Satu yang dorsal merah sama yang dorsal biru. Terus ekornya itu jangan cari yang agak bulat gitu loh. Tapi biasa angka 7 atau yang seperti delta tapi bawahnya terus serong. Itu dulu biasa sama teman-teman dibuang itu, di reject karena pikirannya ekornya nggak rata kan. Terus dipilih yang ekor agak melengkung itu ya. Terus jadi AFR menjauh dari delta. Termasuk saya. Saya membuang ikan yang kayak gitu dulu. Sekarang sudah paham. Jadi untuk karakter AFR bagus yang ekornya seperti angka 7 itu atau yang seperti delta tapi bawahnya nyerong kayak kepotong gitu. Itu untuk kasus AFR. Oke, itu ya. Mungkin ini jawaban dari sebuah pertanyaan. Ya, kalau tadi bilang jantannya tuh ya pasti kelihatan udah. Jantannya pilih yang sesuai dengan sesuai dengan keinginannya ya, kan bisa dilihat. Jadi nggak ada tandanya kelihatan banget toh. Kelihatan kalau jantan yang paling susah memang betina. Yang penting ekornya merah. Tapi kadang memang ada kayak corak-coraknya dikit sih dicoba aja. Kalau saya kan memang yang terutama yang dorsalnya biru itu biasanya ekornya kadang-kadang ada corak-coraknya dikit, itu dicoba aja. Karena pengalaman saya tuh
tetap di jantannya tetap polos merah sih. Ya kayak gitu. Oke lanjut, ini ada pertanyaan lain, ada 3 pertanyaan. Kita nanti bisa membahas ini lebih lanjut dan teman-teman juga silahkan juga bisa komen-komen dan bisa bertanya lagi. Kita pokoknya mau jawab pertanyaan yang ringan-ringan karena kemarin kita itu kayak sering kan nih jangan sing bingung loh Om. Bingung di mana? Ada yang masih katanya terlalu berat padahal itu udah ringan Enggak banget lah. makanya kita lebih nanti kita mudah-mudahan bisa dibantu dengan gambar-gambar yang mendukung lah, mudah-mudahan nanti editornya bisa Mungkin ya nambah memang ini loh, kalau menurut saya sih coba dicari misal IFR kita punya yang melengkung sama yang angka 7 Iya. punya kan. Nah, itu harusnya di videoin supaya teman-teman bisa lihat. ya. Mudah-mudahan nanti bisa masukin ke sini, mudah-mudahan ini editornya sama kameramen mudah-mudahan dapat ikannya. Oke, ini kita udah lama aja ini tak lagi. Pertanyaan selanjutnya ini masih betina karena kita sebenarnya mau bahas betina, makanya banyak pertanyaan yang tak pilih yang betina-betina. Untuk betina jenis corak seperti lace atau kobra, setelah dipilih jantan yang diinginkan, betinanya pilih yang seperti apa agar ekornya delta dan coraknya bagus. Nah ini ada 2 lace sama kobra itu kan udah beda karakter ya. Beda karakter Jadi betina yang, beda. Yang lace dulu mungkin ya Om ya. Nanti karena beda ini dua jenis ini kan udah beda karakter, jadi nggak mungkin disamakan betinanya. Kalau lace rata-rata ekor betinanya kecil rata-rata, tapi memang ada yang agak lebar ada, tapi itu kelihatannya sih udah silangan ya. Beda lagi sama Ever ya udahan ya? Beda, Wah, dia lebih cenderung ke kecil kecil biasa lah. Jadi ekornya agak bulat kecil biasa aja kalau lace lo ya. Nggak ada bentuk khusus berarti ya? Susah ya kalau lace lo, memang harus dicoba. Teman-teman harus dicoba dari beberapa karakter betina, nanti dipisahin per bednya anakannya, misal dari betina A disendirikan, betina B disendirikan dengan jantan satu aja. Jantannya malah satu? Jantannya satu aja yang paling bagus, yang dianggap penampakannya paling bagus. Nah nanti dilihat betinanya ada berapa tipe, mungkin ada yang ekornya agak segitiga tapi kecil kan. Kecil. Terus ada yang agak bulat, itu dicoba semua. Kalau warna? Kalau warna sih kalau di-list cenderung dorsalnya warna biru. Terus itu terutama di red lace ya. Red lace. Terus ekornya memang cenderung ke polos sih, tapi memang masih ada semburat-semburat warna merahnya ya. Dorsal motif atau ekor ada motif titik-titik kalau untuk lace? Nah, itu perlu dicoba karena gini. Pengalaman tiap orang kadang-kadang beda. Ada yang bilang yang paling polos, tapi kejadian di tempat lain bisa ada yang titik-titik lebih bagus. Jadi kalau menurut saya dicoba, jadi teman-teman bisa tahu karakter ikannya masing-masing. Karena di tiap tempat pasti beda. Hasilnya bisa beda. Ada yang bilang bagus polos, ada yang bilang bagus kalau ada coraknya titik-titik itu. Oke, ya kayak gitu. Untuk lace. Kalau untuk snakeskin atau tadi kobra sih? Kalau kobra lebih cenderung seperti IFR. Bentuk ekornya angka 7, kalau enggak yang delta tapi bawahnya serong itu kalau untuk kobra. Terus ekornya juga malah justru cari yang coraknya ya rapi, hampir seperti jantannya. Kalau di kobra. Berarti ada motifnya malahan ya? Ada motifnya kalau di itu. Kalau di snakeskin atau di kobra lo ya. Oke teman-teman, ini udah banyak hal yang kita bahas, terutama tentang betina ya. Tadi tak awali dari betina yang ada coraknya, ternyata ada juga betina yang ada coraknya. Selain tuxedo ternyata ada lace juga yang ada coraknya, tapi itu masih dalam uji coba belum kita cek lagi ya Om ya. Nanti dilihat dulu anakannya. Lihat dulu anakannya karena kita juga terus melakukan inovasi, terus melihat perubahan-perubahan dari fenotip gapi, termasuk ikan-ikan yang double swot yang kemarin
pernah dapat kita betina Ya, double shot, tapi kadang ada kelihatan itunya kan. kelihatan, tapi nggak ngerti nanti Kelihatan bisa SWOT-nya. dapat videonya atau enggak nanti coba ya. Tapi padahal rata-rata kalau SWOT itu betina mesti bening ya Om ya? Rata-rata bening, cuma memang kalau udah umur kira-kira 6 bulanan gitu ada yang kelihatan kelihatan semburatnya, atau kalau nggak di bottom atau di topnya itu ada yang kelihatan. Tapi tetap ekornya biasa, cuma ada semburat warna yang beda aja sih. Jadi nggak menunjukkan itu keluar SWOT-nya kalau betina ya? Enggak. Oke, kayak gitu aja, ini kita udah bahas banyak tentang betina-betina gapi. Wah, jangan salah, betina gapi ini juga menarik untuk dibahas. Paling susah kalau betina tuh. Ya kalau saran saya teman-teman lebih baik dicoba. Jadi lebih mengenal karakter ikannya masing-masing, karena menurut jadi istilahnya menurut orang A, si A begini, si B begini. Lebih baik teman-teman mencoba sendiri. Jadi pastinya lebih tahu, karena apa? Jadi tiap karakter betina tuh kadang-kadang beda, satu jenis itu di tempat si A sama di tempat si B karakternya bisa beda, tapi anakannya bisa tetap bagus ya. Jadi karena mereka sudah tahu ya karakternya seperti apa, jadi yang dia pakai dipertahankan yang seperti itu. Jadi masukan-masukan tuh boleh ditampung, tapi lebih baik teman-teman juga mencobanya sendiri sih, lebih pasti. Oke ya, mungkin di akhir acara ini mungkin kita bisa nyimpulkan sedikit tentang betina ini. Yang jelas kalau biar saya ingatnya kan dari belakang tuh. Yang jelas yang pertama, betina punya karakter masing-masing, dan karakter itu bisa diketahui dari mencoba. Bahkan cara itu nggak ada yang salah kok, masing-masing breeder, masing-masing teman-teman mulai cara sendiri. Yang penting nanti hasilnya kan bisa dilihat gitu loh. Kemudian betina itu harus diseleksi ya, intinya karakternya beda-beda, harus diseleksi kalau Anda pengen mendapatkan anakan-anakan yang bagus, karena tanpa diseleksi betinanya, tanpa seleksi induk, kita nggak mungkin dapetin anakan-anakan yang bagus gitu. Om Diki mau nambahin? Satu lagi, Kalau betina kalau bisa ya minimal umur 5-6 bulan baru kawin. Ya. Takutnya apa? Kalau terlalu muda takutnya nanti masih ada mutasi warna, terus ada perkembangannya kan belum maksimal. Misal ekornya belum belum lebar lah, apalah. Jadi lebih baik nunggu sampai dia maksimal perkembangannya, ya sekitar 5-6 bulan udah boleh lah. 5 bulan ya, minimal 5 bulan udah bisa di ya. Oke. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan ini tentang betina-betina ini bisa membuat Anda jadi happy. Wah, karena betina itu biasanya langsung tuh wow gitu kan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Oke, kita salam swastifam, Om. Salam swastifam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.